Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Belajar matematika di Mr. Is 41 Channel tanpa banyak kurumus. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang fungsi kuadrat, yaitu bagaimana caranya membaca grafik fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagi yang belum melihat video bagaimana caranya membuat grafik fungsi kuadrat, silakan klik linknya di sebelah kanan pojok atas. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Sesulit apapun masalah, pasti ada solusi. Maka, tidak boleh menyerah ketika datang masalah. Apalagi masalah matematika, pasti ada solusi. Terus kerjakan, carilah penyelesaiannya. Baiklah, kita perhatikan grafik berikut ini. Ini adalah grafik fungsi f memetakan x ke x pangkat 2. Bapak kali ini membuat grafik pada aplikasi GeoGebra supaya lebih pas dengan gambar. Bagi yang belum menyaksikan video penjelasan tentang pembuatan grafik fungsi kuadrat, silakan bisa diklik linknya di pojok sebelah kanan atas. Kita lihat grafiknya. Dari grafik ini kita bisa mendapatkan satu, grafik melalui titik-titik. Titik-titiknya berapa saja? Ini kan grafiknya masuk ke perlihatkan, ini grafiknya terus ke atas, tapi terus ke atas, jadi Bapak nggak akan sampai ke atas, hanya cukup yang paling kita saja, yaitu titik yang dilaluinya negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9. Itu titik yang dilalui oleh grafik fungsi f memetakan x ke x. Yang kedua, grafik memotong sumbu x.
di mana grafik ini memotong di sumbu X. Kita lihat, ini sumbu X. Grafik memotong di sumbu X yaitu di titik 0,0. Grafik memotong di sumbu X yaitu di 0,0. Yang ketiga, grafik memotong sumbu Y di titik perhatikan grafiknya, ini sumbu Y. Titik mana yang dipotong oleh sumbu Y? Di sini titik ini, grafik ini memotong di 0,0 juga. Di 0,0. Yang keempat, sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis atau sumbu yang membagi dua sama besar area dari grafik tersebut. Ini kalau diperhatikan ada warna merah. Ini sumbu Y merupakan sumbu simetri dari grafik fungsi f memotongkan x ke x pangkat 2. Perhatikan ini terus luasnya, luas areanya sama. Yang kelima, titik balik puncak grafik. Titik balik puncak grafik adanya di, kita perhatikan lagi nih, grafik ini dari atas ke bawah akan balik lagi ke atas di titik 0,0. Lagi dari atas ke bawah akan balik lagi ke atas ketika di titik 0, yang keenam, nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu ada nilai minimum dan juga ada nilai maksimum. Kapan akan ada nilai maksimum? Nilai maksimum terjadi jika grafik menghadap ke bawah. Contohnya seperti ini. Nah, ini grafiknya menghadap ke bawah, maka akan terjadi nilai maksimum. Sekaligus Bapak jelaskan, ketika A-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik akan menghadap ke bawah. Sedangkan A-nya lebih besar dari 0, seperti ini, hanya 1, maka grafik akan menghadap ke atas. Bagaimana jika A-nya 0? Makanya di sini ada aturan, A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, maka grafiknya kan A-nya sama dengan 0. Lihat, kan A-nya itu di depan X pangkat 2. Kalau A-nya 0, 0 kali X pangkat 2, maka ini jadi 0. Kalau ini jadi 0, maka tinggal 5X tambah 0. Ini bentuknya bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan garis lurus. Sekarang di grafik fungsi f memotongkan x ke x pangkat 2, nilai ekstrimnya yaitu di y sama dengan 0. Nilai minimum.
Bisa dipahami? Selanjutnya, untuk grafik fungsi kuadrat yang fungsinya fungsi F memetakan X ke X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6. Dari grafik ini kita bisa lihat grafik ini melalui titik-titik seperti ini. Titik berapa saja? Grafik ini melalui titik negatif 6,12, negatif 5,6, negatif 4,2, negatif 3,0, negatif 2,0, negatif 1,2, 0,6, dan 1,12, dan seterusnya masih ada. Cukup segitu aja. Selanjutnya, grafik memotong sumbu X di titik berapa? Kita lihat mana titik grafik ini memotong di sumbu X. Di sumbu X-nya titik berapa? Nah, ini tuh negatif 3,0 dan negatif 2,0. Kalau kalian perhatikan, titik ini merupakan akar-akar penyelesaian untuk persamaan kuadrat. Jadi titik-titik ini merupakan akar-akar penyelesaiannya. Bagi yang belum melihat videonya, silakan kalian bisa lihat di linknya pojok sebelah kanan. Sekali lagi, ini merupakan akar-akar. Di sini Y-nya 0, Y-nya 0, dan X-nya negatif 3, Y-nya negatif 2. Kalau kamu bisa lihat nih, kalau ini X tambah 3, ini tambah 2, kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan 5. Selanjutnya, grafik memotong di sumbu Y. Kita perhatikan di mana di sumbu Y-nya. Grafik memotong di sumbu Y ketika di titik 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Coba kalau kita masukkan ke sini, ganti X-nya dengan 0, 0 pangkat 2, 0, 5 kali 0, 0 tambah 6, maka Y-nya 6. Y ini adalah merupakan nilai C-nya. Kita perhatikan ini A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Maka grafik akan memotong sumbu Y yaitu di 0, C. Yang keempat, sumbu simetri grafik. Sumbu simetri grafik. Apa itu sumbu simetri? Tadi sudah jelaskan bahwa sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua area atau luas grafik ini. Seperti tadi jelaskan mana yang ini
sumbu simetrinya, yaitu di garis atau di sumbu Y ini. Atau bisa disebutkan X sama dengan 0. Apakah ini di sini X sama dengan 0 atau di sumbu Y? Kalau di sini berarti ini tidak simetri. Di mana sumbu simetrinya? Kita perhatikan nih. Ini akan terbagi menjadi 2, ada di antara negatif 3 dan negatif 2. Berarti di tengah-tengah ini nih nilai X-nya itu. Coba berapa? Kalau kita hitung X sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2. Tengah-tengah negatif 5. Berapa negatif 5 dibagi 2? Negatif 2,5. Jadi nilainya itu berarti sumbu simetrinya ada di X sama dengan negatif 2,5. Selanjutnya, titik balik puncak grafik. Titik balik puncak grafik. Perhatikan nih grafiknya dari atas ke bawah, balik lagi ketika di mana? Tuh, ketika X-nya negatif 2,5. Y-nya berapa? Ya tinggal masukkan saja. Ganti X-nya dengan negatif 2,5. Ganti X-nya dengan negatif 2,5. Seperti ini. Ini F negatif 2,5 sama dengan negatif 2,5 atau negatif 2,5 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 2,5 tambah 6. Negatif 2,5 pangkat 2 itu jadi 6,25. 5 dikali negatif 2,5 jadi negatif 12,5 tambah 6. Jadi hasilnya di negatif 0,25 atau kalau ditulis jadi negatif 1/4. Titik balik puncak grafik adalah di negatif 2,5 atau negatif 2,5 dan negatif 1/4. Itu yang kelima. Yang selanjutnya yang keenam, dari grafik didapat nilai ekstrim. Nilai ekstrim, nilai terendahnya, nilai ekstrim minimumnya. Di mana nilai ekstrimnya? Jika kalian perhatikan grafik ini, titik baliknya itu nilai paling bawahnya itu di negatif 1/4 atau negatif 0,25. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, untuk tugas selanjutnya, nah ini tugas selanjutnya, kalian harus membaca grafik ini. Apa yang harus dibaca? Yang harus dicari dari grafik yaitu satu, titik-titik yang dilalui oleh grafik. Yang kedua, titik potong grafik pada sumbu X. Yang ketiga, titik potong grafik pada sumbu Y. Yang keempat, sumbu simetri grafik.
kelima, titik balik atau puncak grafik. Yang keenam, nilai ekstrim grafik. Apakah minimum atau maksimum? Demikian penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.